Di situ kan posisinya Crystal masih telepon-teleponan sama operator 911. Nah, operator 911-nya itu dengar ada suara keras yang dia bisa dengar melalui telepon. Terus dia pun tanya, itu suara apa ya? Terus Crystal jawab, oh, ini, aku lagi potong kepalanya anakku. Halo fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Fam, menurut kalian, sosok seorang ibu tuh seperti apa sih? Biasanya nih ya, seorang ibu tuh kan digambarkan sebagai sosok yang penyayang, penyabar, selalu rela ngelakuin apapun demi anaknya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi, gimana ceritanya kalau ada seorang ibu tuh yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri cuman karena perkara sepele? Pada episode kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang dimana seorang ibu tuh dengan sengaja menghabisi nyawa anaknya yang masih berumur 5 tahun cuman karena anaknya ini tadi tuh minta dikasih sereal. Seperti apa kasusnya? Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you're ready. Crystal Villanova dan Refugio Junior Hernandez itu ketemu waktu mereka masih remaja. Terus waktu Crystal umur 19 tahun, dia punya anak cewek sama Refugio yang mereka kasih nama Giovanna Hernandez. Atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Gio. Situasi tempat tinggal mereka itu berubah-ubah. Kadang mereka tinggal cuman bertiga doang. Crystal, Giovanna, sama Refugio. Tapi kadang Crystal sama Giovanna itu tinggal bareng sama keluarganya Crystal, sedangkan Refugio tinggal bareng ibunya yang bernama Nancy dan ayah tirinya yang bernama Mr. Gio. Pada akhir bulan Desember 2016, Crystal sama Refugio akhirnya berdiskusi tentang tempat tinggal mereka dan mereka akhirnya mutusin buat tinggal bareng sama ibu kandung dan ayah tiri dari Refugio. Dan mereka pun akhirnya pindah ke sana pada 3 Januari 2017 pada saat Crystal berusia 24 tahun sedangkan Gio berusia 5 tahun. Pada malam hari saat mereka tuh pindah ke rumah itu, Crystal ini tuh dibawa ke rumah sakit karena dia tiba-tiba muntah-muntah. Menurut klaim dari Crystal pada saat itu, dia ini tuh mengalami delusi dari kenyataan, jadi dia kayak berhalusinasi gitu. Dan karena hal tersebut, dia tuh sampai nyukur bulu-bulu tubuhnya dan minum cairan pemutih supaya dia bisa ngilangin penyihir yang ada di dalam tubuhnya. Tapi klaim dari Crystal ini tadi dibantah oleh Refugio dan juga perawat yang ada di sana pada saat itu. 2 hari kemudian pada tanggal 5 Januari, Nancy dan Refugio itu pergi keluar buat kerja. Jadi yang ada di rumah cuman Mr. Gio, ayah tirinya Refugio, terus Crystal sama anaknya Crystal yang bernama Gio. Cuman ada 3 orang di dalam rumah. Hari itu, Crystal nyuci-nyuci baju, terus mandiin Gio. Sedangkan Refugio duduk-duduk santai di sofa lagi nonton TV. Beberapa saat kemudian, Refugio ini tuh ngelihat Crystal ngambil pisau besar dari dapur dan dia bawa ke dalam kamar. Tapi waktu melihat kejadian itu, dia nggak mikir aneh-aneh karena emang udah biasa buat Crystal ngambil pisau buat motongin buah yang dia mau makan di dalam kamar. Beberapa saat setelah Crystal itu bawa pisau ke dalam kamar, Refugio denger suaranya Gio itu lagi teriak-teriak, no mami, jangan mama, jangan ma, kayak gitu. Tapi lagi-lagi Mr. Gio tuh sama sekali nggak ada pikiran aneh-aneh waktu dia dengar Gio teriak, jangan ma, jangan ma. Karena dia udah sering dengar Gio teriak, jangan ma, setiap kali gadgetnya itu diambil sama Crystal. Jadi waktu itu dia yang mikir, itu pasti teriak-teriak rewel karena dia nggak mau gadget dia diambil sama mamanya. Beberapa menit kemudian, Crystal keluar dari kamar menuju dapur, ngelewatin Mr. Gio yang lagi nonton TV. Tiba-tiba, dia menusuk leher Mr. Gio menggunakan pisau yang lagi dia pegang sebanyak 4 kali. Mr. Gio pun kaget dan kesakitan, dia balik badan berusaha buat ngelawan, tapi lagi-lagi Crystal nusuk bagian leher dia sebanyak 2 kali. Terus Mr. Gio gigit tangannya Crystal supaya Crystal berhenti nusuk dia. Dia ambil pisau itu, dia lari keluar menuju rumah tetangga. Sesamanya di rumah tetangga,
Dia pun menceritakan apa yang sudah terjadi dan mereka pun akhirnya panggil 911. Ketika mereka ini telepon 911, mereka ngelihat Crystal tiba-tiba lari dari dalam rumah membawa pistol, BB gun. Terus Crystal arahin tuh pistolnya ke arah Yusurjo dan tetangganya. Dia berusaha buat nembak mereka, tapi entah kenapa gagal, pistolnya nggak berhasil ditembakin. Terus ya, Crystal kembali ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Crystal juga ikut-ikutan nelpon 911. Dia bilang, kurang ajar banget orang-orang ini berusaha buat habisin nyawa aku. Terus operator 911-nya kan tanya, siapa? Crystal jawab, ayahku. Terus operator 911-nya tanya, siapa nama Anda? Terus Crystal jawab, Crystal. Tapi terus dia ralat, dia bilang kalau nama dia itu Nathaniel Walker. Terus operator 911-nya tanya lagi, oke, jadi ayah kamu berusaha buat menghabisi nyawa kamu. Apa dia bawa senjata? Crystal jawab, enggak, dia nggak bawa senjata. Ayah mertuaku cuma duduk di sofa nonton TV. Dan aku baru saja menghabisi nyawa anakku sendiri. Terus operator 911-nya kan mungkin kayak bingung gitu ya. Dia mikir kayak, apa aku salah dengar? Dia tanya lagi tuh konfirmasi. Terus Crystal jawab, iya, aku barusan menghabisi nyawa anakku sendiri. Terus operator 911-nya tanya, lah kenapa? Crystal jawab, karena dia minta sereal. Jadi aku habisin nyawa dia. Di situ kan posisinya Crystal masih telepon-teleponan sama operator 911. Nah, operator 911-nya itu dengar ada suara keras yang dia bisa dengar melalui telepon. Terus dia pun tanya, itu suara apa ya? Terus Crystal jawab, oh, ini, aku lagi potong kepalanya anakku. Terus di situ operator 911-nya berusaha buat cari informasi lagi lewat Crystal. Dia berusaha tanya-tanya, tapi Crystal sama sekali nggak ngasih respon selama 10 menit. Terus kemudian dia cuma sekedar jawab, iya, aku masih di sini kok. Tapi setelah itu dia nggak jawab apa-apa lagi. Sekitar 10-15 menit kemudian, polisi pun datang. Mereka ambil pisaunya dari Yusurjo dan Yusurjo pun dilarikan ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, anggota polisi gabungan dari tim SWAT datang. Dan ketika tetangga yang di sana tuh ngelihat anggota tim SWAT datang, mereka putusin buat telepon mamanya Crystal yang ada di Austin. Jadi keluarganya Crystal tuh tinggal di Austin, sedangkan keluarganya Refugio itu tinggal di Kylie, Texas. Setelah dapat telepon dari tetangga ini tadi, mamanya Crystal dan adiknya Crystal itu datang ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, mereka nawarin ke polisi buat masuk ke dalam rumah supaya Crystal mau keluar dari rumah itu. Karena di sini posisinya Crystal itu nggak mau keluar, dia mengurung diri di dalam rumah. Tapi permintaan dari mamanya Crystal ini tadi ditolak oleh polisi. Beberapa saat kemudian, polisi pun dengan paksa masuk ke dalam rumah. Dan di sana mereka melihat Crystal lagi dalam keadaan tanpa busana karena dia barusan selesai mandi. Waktu mau dibawa keluar dari rumah, Crystal ini tuh ngelawan banget, nggak mau dibawa, dan polisi pun akhirnya terpaksa gendong Crystal keluar. Dengan posisinya Crystal ini tuh cuma dibalut sama spray doang, buat nutupin tubuhnya yang lagi tanpa busana. Waktu di dalam mobil, Crystal ini tuh lagi-lagi ngelakuin perlawanan. Dia nendang, terus dia jedot-jedotin kepalanya di jendela mobil. Pokoknya dia tuh berusaha buat ngelawan gitu lah. Sampai akhirnya para polisi pun dengan paksa naruh dia di bawah mobil gitu, nggak di kursi supaya dia nggak bisa gerak. Terus salah satu detektif yang ada di sana itu bilang kalau Crystal tuh malah kayak ketawa-ketawa gitu karena dia ngerasa kayak lucu banget dia ngelawan polisi yang ada di sana. Terus dia juga sampai ngeludah ke para polisi. Terus beberapa saat kemudian dia malah minta rokok ke polisi yang ada di sana. Dia bilang, kamu punya rokok nggak? Aku mau ngerokok nih. Ya, sama polisinya nggak dikasih lah. Sesampainya di rumah sakit, Crystal tuh malah ketawa-ketawa nggak jelas. Terus ditanyakan, nama kamu siapa? Crystal bilang, aku nggak punya nama. Terus polisinya kan tetap berusaha buat tanya-tanya ke dia. Nah, Crystal tuh nggak mau ngerespon, dia cuman kayak bergumam nggak jelas, cuman cuman gitu doang. Setelah itu, Crystal ini balik lagi berusaha ngelawan, berusaha berontak, dan lagi-lagi dia minta rokok ke polisi yang ada di sana. Dan karena jengkel, polisinya tuh sampai akhirnya jawab, udah diem kamu, gitu. Terus, waktu interview polisi, ada sebuah video yang nunjukin mereka semua tuh lagi ada di dalam mobil polisi kan. Ada 2 polisi yang duduk di depan, dan Crystal posisinya tuh duduk di belakang. Nah di situ, Crystal itu posisinya lagi nangis dan ngomong ke diri sendiri.
Di situ dia bilang, anakku, aku bener-bener gak tahu kalau itu dia. Bunuh aku aja deh, aku bener-bener gak tahu. Sumpah, aku kira itu cuman boneka. Aku kira itu cuman clone. Maafin mama sayang. Enggak. Bunuh aku aja, aku bener-bener gak tahu. Sumpah, aku bener-bener ngira itu cuman boneka. Aku kira itu cuman clone. Udahlah, bunuh aku aja. Aku mohon, itu anakku, aku bener-bener gak pantas buat hidup. Aku minta maaf, aku bener-bener gak tahu kalau itu nyata. Dia terus-terusan ngulangin kata-katanya, dan dia nangis seperti itu selama beberapa menit. Sebelum proses interogasi dimulai, Sersan Opila yang menangani kasus ini tuh mulai membacakan Miranda Warning atau peringatan Miranda untuk Crystal. Jadi Miranda Warning ini tuh adalah semacam peringatan yang harus dibacakan sebelum tersangka itu diinterogasi. Nah, setelah dibacain Miranda Warning ini, Crystal itu sama sekali nggak ngasih respon apa-apa, padahal dia kan diminta untuk tanda tangan. Nah, akhirnya Sersan Opila baca lagi Miranda Warningnya sampai 4 kali. Sampai Sersan Opilanya tuh kan tanya, Anda paham nggak apa yang barusan aja saya bacain? Terus diminta tanda tangan lagi lah sama Sersan Opila. Sampai akhirnya 30 menit kemudian, Crystal nulis no name, tanpa nama, di bagian dimana dia seharusnya tanda tangan. Terus Sersan Opilanya kan kayak, maaf itu bukan nama Anda. Mari saya bantu. Saya ejakan nama Anda. Sampai dibantu tuh sama Sersan Opila. Dan setelah 10 menit, akhirnya Crystal mau nandatanganin dokumen itu. Crystal bilang bahwa dia itu berpikiran kalau dokumen yang diminta buat dia tanda tanganin itu berisikan tentang perjanjian prostitusi. Dan karena dia nggak mau jadi kupu-kupu malam, jadi dia ragu buat nandatanganin dokumen itu. Ini klaim dari Crystal. Tapi entahlah ya. Anyway, setelah itu kan Sersan Opila tanya, di mana bagian tubuh Gio? Terus Crystal malah kayak kebingungan, terus dia tanya, bagian tubuh apa? Terus Sersan Opila ya jawab, bagian kepala Gio, kamu taruh mana? Terus akhirnya Crystal jawab, oh kepala Gio, ya ada di sana. Sersan Opila tanya lagi, apa sih yang terjadi di rumah itu? Apa yang terjadi sebelumnya kok sampai akhirnya bisa kejadian kayak gitu? Terus Crystal tiba-tiba panggil-panggil nama Gio dan dia bilang kalau dia pengen ketemu Gio. Terus tiba-tiba Crystal ini tuh kelihatan kayak dia mau muntah. Jadi ya Sersan Opila ngasih tempat sampah ke Crystal supaya dia bisa muntah di dalam tempat sampah itu tadi. Tapi Crystal malah pakai tangan dia buat ngobrak-ngabrik tempat sampahnya. Terus Crystal ini tuh malah kelihatan kebingungan. Dia mondar-mandir di ruangan interogasi. Dan tanpa aba-aba, Crystal tiba-tiba buka celana dia dan buang air besar di sana. Dia pakai tangannya gitu buat nadahin kotoran dia. Coba bayangin dia tuh tiba-tiba buang air besar di depan Sersan waktu dia lagi diinterogasi. Terus Crystal pakai tangan dia sendiri buat dia jadiin wadah penampung kotoran dia. Beberapa saat kemudian, anggota polisi memasuki ruangan interogasi itu dan mereka menanyakan hal yang sama. Apa yang sudah terjadi? What happened? Dan disinilah akhirnya Crystal bilang bahwa pada saat itu dia berpikiran bahwa anak yang di depan dia itu bukan anak dia yang asli. Anak itu cuma sekedar clone. Jadi dia benar-benar sama sekali nggak tahu bahwa yang di depan dia itu adalah Gio yang asli. Sedangkan nggak lama setelah itu, pihak medis yang memeriksa tubuh Gio itu menyatakan bahwa tubuh Gio ini tuh ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kaki dan kepalanya dipotong, terus kulit bagian punggungnya itu dipotong, diiris dari bagian atas sampai bagian bawah. Selain itu, Crystal membedah tubuh Gio untuk mengambil organ-organ dalam dia. Setelah itu, Crystal menaruh organ-organ dalam yang udah dia ambil ini tadi di atas tubuh Gio yang udah nggak bernyawa lagi. Pihak medis bilang bahwa kebanyakan luka-luka Gio ini tadi itu dia dapatkan setelah dia kehilangan nyawanya. Pihak medis juga menemukan adanya sisa obat-obatan terlarang di dalam sampel darah dari Crystal. Hal ini membuktikan bahwa Crystal mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebelum menghabisi nyawa Gio.
Seorang ahli ilmu kejiwaan bernama Dr. West yang sempat mewawancara Crystal sebelum diadakannya persidangan bilang bahwa menurut dia pada saat kejadian itu Crystal memang benar-benar gak tahu bahwa Gio yang ada di hadapannya itu memang benar-benar anaknya. Pada saat itu Crystal berpikir bahwa Gio yang ada di depannya itu hanya sebuah clone. Dan untuk mendapatkan Gio yang asli, supaya Gio yang asli bisa kembali, dia perlu mengambil kunci yang ada di dalam tubuh klon itu tadi. Dan inilah alasan kenapa Crystal sampai menyerang klon itu dan mengambil kunci yang ada di dalam tubuhnya. Karena dia benar-benar berpikir bahwa ada sebuah kunci di dalam tubuh klon ini tadi. Dan itu adalah satu-satunya cara yang dia bisa lakuin agar Gio yang asli bisa kembali. Menurut Dr. West, Crystal ini tuh punya histori gangguan kejiwaan yang gak diobatin. Dia bilang bahwa pada bulan Juni 2015, Crystal ini tuh ditemuin sama polisi lagi jalan-jalan di pinggiran jalan tol. Waktu itu Crystal bilang kalau dia itu lagi melarikan diri dari seorang pria bernama Santana. Dr. West mereview 14 catatan medis dari kunjungan rumah sakit dan memutuskan bahwa Crystal itu didiagnosa terkena schizotic disorder yang membuat dia kesulitan membedakan antara realita dan halusinasi. Dalam sebuah interview, mamanya Crystal yang bernama Minia itu bilang ke Dr. West bahwa Crystal pernah ngomongin seorang cowok bernama Santana di tahun 2016. Nah, Santana ini tuh katanya bisa berubah jadi burung, bisa terbang buat nemuin dia dan menyakiti Gio dan juga Refugio. Menurut Dr. West, adik perempuannya Crystal yang bernama Samantha itu menceritakan beberapa kejadian tentang halusinasinya Crystal di masa lalu. Contohnya, Crystal tuh kadang bakalan sembunyi di dalam lemari atau menghilang selama berhari-hari. Crystal itu bilang ke keluarga dia bahwa ada iblis yang sedang mencari dia. Crystal juga bilang bahwa ada sebuah foto yang digunakan buat mengutuk dia. Kadang Crystal itu juga bilang bahwa ada penembak yang lagi sembunyi di pohon di luar rumah mereka. Ada kejadian Crystal ini tuh tiba-tiba teriak ke keluarganya yang ada di rumah dan dia tuh minta mereka buat nunduk. Karena dia bilang bahwa dia ngelihat ada titik merah di salah satu jidat orang yang ada di sana. Dan dia percaya bahwa titik merah yang dia lihat ini adalah tanda bahwa ada seorang penembak yang berusaha buat nembak salah satu dari mereka. Ada juga kejadian di mana Crystal ini tuh tiba-tiba menghilang waktu dia lagi ada di sebuah toko. Dan akhirnya Samantha berhasil nemuin dia lagi sembunyi di sebuah toilet. Dia bilang bahwa Crystal waktu itu tuh ketakutan banget. Dia itu berpikir bahwa ada agen CIA yang lagi ngejar-ngejar dia. Samantha juga bilang kalau Crystal itu sering nutupin kamera HP-nya pakai selotip supaya nggak ada orang yang bisa ngintip dia dari kamera HP dia. Terus Samantha juga bilang bahwa di tahun 2013 Crystal ini tuh paranoid banget. Dia ketakutan bahwa ada iblis yang berusaha buat ngambil Gio karena Gio itu punya jiwa yang murni, yang suci. Ada saat juga di mana Crystal itu melihat sebuah gambar dan dia tiba-tiba jadi panik karena dia percaya bahwa itu adalah suatu indikasi bahwa dia lagi dikutuk. Di tahun yang sama, Crystal itu menghilang selama 3 hari dan waktu dia pulang, dia lari ke dalam rumah dan bilang bahwa Tuhan itu sudah nemuin dia dan nunjukin dia tentang semuanya. Dan sekarang para iblis itu berusaha buat ngejar-ngejar dia. Setelah bilang kayak gitu, Crystal pergi buat mandi dan nangis. Terus waktu dia keluar dari kamar mandi, dia tiba-tiba kelihatan baik-baik aja gitu. Di interview dia dengan Dr. West, Crystal itu nyeritain tentang pengalaman dia di akhir tahun 2016. Crystal bilang bahwa pada saat itu dia tuh lagi shopping sama Gio dan Refugio. Terus Crystal bilang bahwa dia percaya bahwa Gio itu adalah seorang penyihir. Pada saat itu dia lihat Gio dan bilang ke Gio, "You are not my daughter. Kamu bukan anakku." Waktu dengar ini tadi, Gio langsung nangis. Terus Refugio kan tanya, "Kamu kok ngomong kayak gitu, maksudnya apa?" Tapi waktu Refugio tanya kayak gitu tadi, Crystal gak ngasih respon apa-apa.
Crystal juga bilang ke Dr. West bahwa suatu hari dia itu berdiri di depannya Refugio sambil bawa pisau. Pada saat itu dia berpikir bahwa dia ini perlu menghabisi nyawa Refugio karena dia ini tuh seorang impostor. Tapi pada saat itu Gio yang lagi tidur itu gerak dan ini membawa Crystal kembali ke realita dan dia pun sadar bahwa dia itu lagi berhalusinasi. Berdasarkan ceritanya Crystal, kejadian ini tuh terjadi di malam sebelum Crystal menghabisi nyawa Gio, sekitar 12 jam sebelum kejadian. Crystal bilang ke Dr. West kalau dia tuh nggak pernah nyeritain kejadian-kejadian ini ke pihak medis sebelumnya karena dia tuh takut bakalan dikirim ke rumah sakit jiwa. Crystal cerita ke Dr. West bahwa pada hari itu tanggal 5 Januari, Crystal bangun dalam keadaan cemas, dia ngerasa nggak nyaman banget, jadi dia mutusin buat keluar nonton video di komputernya. Tapi waktu nonton video ini, Crystal malah nggak nyaman karena dia merasa bahwa video yang dia tonton itu ngikutin pergerakan matanya. Jadi dia akhirnya mutusin buat ngerokok. Tapi tiba-tiba rokok yang dia pegang itu berubah di depan matanya. Di penglihatan dia, rokok yang tadinya itu berupa tembakau tiba-tiba berubah jadi daun teh. Terus beberapa saat kemudian Gio bangun minta sereal. Terus Crystal akhirnya mandiin Gio. Terus hal selanjutnya yang dia ingat adalah dia ini posisinya udah nyekik Gio, terus nusuk-nusuk Gio sambil nyari kunci yang ada di dalam tubuh Gio. Menurut Dr. West, Crystal ngelakuin semua ini ke tubuh Gio yang udah gak bernyawa karena dia itu posisinya lagi sakit banget, lagi psikotik, dan lagi berhalusinasi pada waktu itu. Jadi menurut opini Dr. West, Crystal itu gak tahu tentang perbuatan salah yang sedang dia lakukan. Crystal menggambarkan apa yang dia lakukan saat itu seperti lagi nusuk sesuatu yang gak real. Dia berpikir kalau yang dia tusuk saat itu adalah sebuah boneka, sebuah clone, bukan anaknya, bukan manusia. Maka dari itu, perbuatan dia itu bukan suatu tindak kriminal. Dr. West bertestimoni bahwa Crystal juga berpikir kalau Easter Gio itu adalah sebuah clone yang harus dikembalikan agar Gio yang asli bisa kembali. Dan alasan kenapa Crystal panggil 911 adalah karena pada saat itu usaha Crystal buat dapetin Gio yang asli kembali itu gagal. Terus Easter Gio kabur, ditambah lagi Crystal nggak bisa nemuin kunci yang dia cari di dalam tubuh Gio. Maka dari itu Crystal pun mutusin buat panggil 911 buat bantuin dia. Dr. West juga bertestimoni bahwa berdasarkan video yang didapatkan dari body cam polisi, ada momen yang menunjukkan bahwa Crystal itu keluar dari delusinya. Crystal ini tersadar dari halusinasi dia. Dan pada saat itu terlihat Crystal yang mulai bisa membedakan mana yang asli dan mana yang enggak. Dr. West juga bilang bahwa pada video itu, Crystal terdengar lagi bilang, "They tricked me," yang berarti mereka membodohi aku. Dr. West menjelaskan bahwa ketika Crystal ngomong kayak gitu, ini menunjukkan bahwa Crystal emang tadinya itu benar-benar gak sadar. Dan pada momen itu, Crystal baru sadar bahwa hal-hal yang dia lakukan untuk mendapatkan Gio kembali itu hanya halusinasi semata. Dr. West bertestimoni bahwa pada hari saat Gio itu meninggal, Crystal dalam keadaan sedang delusional. Dia sedang menderita psikosis yang menyebabkan dia akhirnya tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang halusinasi. Dan karena itu, menurut Dr. West, Crystal tidak bisa dikenai tuntutan hukum. Adiknya Crystal, Samantha, menambahkan bahwa Crystal ini tuh memang selalu bersikap aneh setiap kali dia dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Samantha juga bilang bahwa Crystal nggak pernah dengan sengaja minum atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang di hadapan Gio. Tapi Crystal sering di dekat Gio saat dia dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Pada saat persidangan, pihak Crystal itu kan menyampaikan banyak sekali argumen, mulai tentang halusinasinya Crystal yang disampaikan oleh Dr. West, terus adiknya dan juga ibunya Crystal. Tapi hal itu semua ditepis oleh pihak jaksa penuntut. Pihak jaksa penuntut bilang bahwa dari awal Crystal itu sama sekali nggak pernah ngomongin tentang clone atau boneka. Crystal sama sekali nggak pernah nyeritain tentang halusinasi dia.
Crystal itu baru ngomongin tentang klon, terus boneka, tentang halusinasi dia setelah ditemukan adanya kandungan obat-obatan terlarang dan alkohol di sampel darah dia. Selain itu, dari awal, ibu dan adiknya Crystal tuh sama sekali nggak pernah ngomong ke pihak berwajib tentang sikap Crystal yang jadi aneh setelah dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kenapa kok keluarganya Crystal nggak ngomongin tentang hal itu jauh-jauh hari? Kenapa kok baru sekarang? Kenapa kok hal tersebut nggak diomongin di hari saat kejadian? Pihak jaksa penuntut juga bilang bahwa Dr. West ini cuman orang yang dibayar buat bantuin Crystal supaya dia ini nggak dijatuhi tuntutan hukum. Makanya Dr. West sampai segitunya belain Crystal dan terlihat sampai segitu berkonspirasinya sama keluarganya Crystal. Ngomong Crystal ini tuh nggak waras, bla bla bla. Semua ini dilakuin supaya Crystal nggak dijatuhi hukuman. Tapi intinya pihak Crystal itu tetap terus berargumen ya, belain Crystal. Mereka bilang kalau Crystal ini emang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. Sama sekali nggak ada alasan logis kenapa Crystal kok sampai mutusin buat menghabisi nyawa anaknya sendiri. Kalau Crystal benar-benar lagi dalam keadaan sadar dan dia lagi waras, dia nggak bakalan ngelakuin hal itu. Terus pihak jaksa penuntut umum ya bilang, ya mungkin aja emang Crystal itu lagi nggak dalam keadaan waras pada saat itu. Dia emang lagi nggak dalam keadaan sadar. Tapi semua itu terjadi karena ulah Crystal sendiri. Kalau dia tahu bahwa dia ini sering bersikap aneh dan mengalami halusinasi setiap kali dia itu minum obat-obatan terlarang ataupun alkohol, nah kenapa kok dia malah mutusin buat konsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol saat dia berada di dekat Gio? Itu kan sama aja kayak cari masalah. Jadi pada persidangan itu akhirnya Crystal pun dinyatakan bersalah. Crystal dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat atas penghilangan nyawa Gio, dan Crystal juga dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara atas penganiayaan yang dia lakukan terhadap Yustur Gio. Ya, jadi itu tadi kasus tentang Crystal Villanova yang dengan brutal menghabisi nyawa anaknya sendiri. Menurut kalian, Crystal ini seharusnya memang dijatuhi hukuman berat kayak gitu atau direhabilitasi aja karena dia emang pada saat itu dalam keadaan gak waras? Kalau menurut aku pribadi, aku setuju banget dengan keputusan hasil sidangnya. Oke lah, dia emang mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan 5 hari setelah dia diinterogasi, pihak kepolisian itu menyatakan bahwa Crystal ini tuh menderita psikosis. Terus Crystal kan mau dikasih treatment. Nah, Crystalnya itu malah nolak. Berulang-ulang kali dia mau dikasih treatment, tapi dia tuh nolak. Lah kenapa? Masalah kejiwaan itu tuh emang masalah yang serius banget, gak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, Crystal seharusnya mencari pertolongan medis supaya dia itu nggak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Apalagi ada argumen bilang kalau Crystal ini ternyata selalu bersikap aneh, berhalusinasi setiap kali dia minum alkohol dan obat-obatan terlarang. Lah, kok udah tahu kayak gitu? Kenapa malah terus-terusan konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang? Terus malah berinteraksi sama anaknya pula? Itu kan sama aja kayak dia ceroboh. Iya nggak sih? Jadi kalau ditanya apa Crystal itu bersalah dan harusnya dihukum, menurut aku ya iya. Dia harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya oke lah, katakanlah itu musibah. Tapi itu adalah suatu musibah yang terjadi atas kelalaian Crystal sendiri. Oke lah. Itu tadi untuk kasus kita pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.